Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami delegasi debat Mahkamah Konstitusi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya Widian Arkan Arisi selaku pembicara pertama, rekan saya Zulfara Hayuning selaku pembicara kedua, rekan saya Ridho Idham selaku pembicara ketiga. Dalam mosi pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat kasus COVID-19 meningkat, kami sebagai standing position pro menyatakan bahwa kami setuju dengan adanya mosi tersebut. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, sedangkan pembatasan sosial berskala besar hanya untuk membatasi kegiatan aktivitas masyarakat. Hal ini keduanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Karantina wilayah ini dalam rangka untuk memenuhi hak-hak rakyat untuk mendapatkan jaminan kesehatan telah diamanahkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Karantina wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dapat sebagai landasan hukum bagi Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini selama memenuhi pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Namun dalam kenyataannya, pemerintah memilih pembatasan sosial berskala besar melalui putusan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Pada kenyataannya, kebijakan tersebut tidak dapat menekan angka COVID-19 dan bahkan Indonesia mengalami gelombang kedua. Sayangnya, pemerintah dalam mengatasi gelombang kedua justru menggunakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2021. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua dan juga pembicara ketiga. Dewan Juri yang kami hormati, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat ini butuh dibuktikan oleh negara melalui kebijakan pemerintah ketika Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Penularan virus COVID-19 bersifat pandemik di seluruh dunia dan hal ini merupakan suatu keadaan kedaruratan kesehatan. Atas dasar inilah, Undang-undang mengenai kekarantinaan kesehatan sudah seharusnya diberlakukan. Berdasarkan data terakhir, pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 dari Our World in Data NGSU CSSI COVID-19, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 4,24 juta kasus dari total 426 juta kasus di dunia. Dengan kasus kematian mencapai 143.000 dari total kasus 4,98 juta di dunia. Di bulan Juli tahun 2021, pada gelombang kedua penyebaran kasus COVID-19 menempatkan Indonesia sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 di Asia. Bahkan, Indonesia menempati urutan ke-10 dengan penyebaran kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Inilah yang mengakibatkan beberapa negara menarik warga negaranya dari Indonesia dan bahkan melarang warga negaranya untuk berkunjung ke Indonesia. Perlu diketahui bahwa karantina wilayah tidak pernah diberlakukan di Indonesia. Pada gelombang pertama COVID-19 di bulan April 2020, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Dan pada gelombang kedua pandemi COVID-19 di bulan Juni tahun 2021, pemerintah mengubah kebijakan pembatasan sosial berskala besar menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2021. Dewan Juri yang kami hormati, menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor Budi Haryanto, kebijakan karantina wilayah sudah tidak dapat ditunda lagi ketika kasus COVID-19 meningkat dengan sangat pesat. Sudah sepatutnya negara menjamin kebutuhan hidup dasar masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19 ketika karantina wilayah diberlakukan. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tepatnya pasal 55, yang menyatakan selama dalam karantina wilayah, seluruh kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini merupakan amanah dari pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Kita sebagai negara Indonesia perlu berkaca kepada negara Selandia Baru dan Cina
yang telah berhasil menangani kasus COVID-19 dengan menerapkan karantina wilayah. Berdasarkan data dari pemerintah, ekonomi Cina naik sebesar 4,9% pada rentang bulan Juli sampai bulan September tahun 2021. Hal ini berbanding terbalik dengan perekonomian Cina pada kuartal 1 tahun 2020, yang mana pada saat itu perekonomian Cina menyusut sebesar 6,8%. Hal ini merupakan buah dari kebijakan karantina wilayah yang telah ditetapkan oleh Cina. Bahkan saat ini Cina merupakan satu-satunya negara dari G20 yang diprediksikan perekonomiannya naik pada tahun 2021. Oleh sebab itu, negara Indonesia perlu berkaca kepada negara Cina dalam menangani COVID-19 dan tetap menggeliatkan perekonomian. Terlebih lagi, Indonesia saat ini juga memiliki regulasi yang jelas tentang karantina wilayah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Setelah kita menyaksikan pemaparan dari pembicara kedua dan juga pembicara ketiga, tibalah saatnya di akhir perdebatan kita pada kali ini dengan mosi perdebatan pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat kasus COVID-19 meningkat. Dan kami sebagai Standing Position Pro tetap berada dalam pendirian kami, yakni bahwa kami tetap setuju dengan adanya mosi tersebut, dikarenakan pilihan PSBB tidak efektif untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Pemerintah harus tegas memberikan kegiatan yang mampu menekankan angka penularan COVID-19, yaitu dengan melakukan karantina kesehatan atau lockdown. Dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan kesehatan dan mengirimkan kebutuhan makan untuk masyarakat, serta memantau pergerakan penduduk. Kami mendorong untuk segera dibuat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana untuk dapat melaksanakan undang-undang kekarantinaan kesehatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam Konstitusi.